Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan pengurus Sanat Aswaja, eh, yang kami muliakan pengurus Sanat Aswaja dan seluruh sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka ifadah wal istifadah. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama bersyukur kepada Allah kita bisa dipertemukan di majlis meskipun secara virtual seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah doa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah guru pertama, muallim pertama yang mengajarkan Al-Quran setelah beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kemudian mengajarkan kepada sahabat, diajarkan lagi kepada para tabi'in, diajarkan lagi kepada para tabi'it tabi'in, diajarkan lagi kepada kita, sehingga sampailah bacaan Al-Quran itu kepada kita dengan silsilatus sanad, mata rantai sanad yang cukup jelas. Sahabat-sahabat sekalian, eh, insya Allah kita 1 jam ya, mulai jam 7 tadi insya Allah jam 8 insya Allah selesai. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan mata rantai sanad yang cukup jelas. Karena bedanya Al-Quran dengan hadis ya. Kalau hadis yang dijaga adalah teksnya saja. Sekiranya tidak ada penambahan atau pengurangan atau tidak berubah dari apa yang dimaksud. Dengan rijalul hadis, dengan perawi-perawi yang sikoh. Adapun Al-Quran, Al-Quran itu yang dijaga bukan hanya teks saja, melainkan kaifiatul ada, bagaimana cara menyuarakan, bagaimana cara membaca, bagaimana cara membunyikan. Itu yang terjaga kalau di Al-Quran. Jadi bukan hanya teksnya saja, termasuk cara menyuarakan. Nah, ini yang dijaga dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, disitulah Al-Quran, sehingga kenapa di antara pondasi dasar, pondasi dalam Al-Quran, di antara 3 pilar pondasi, bisa dikatakan qiraah shahihah adalah atau bacaan yang sah adalah ittisalus sanad, sambungnya sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bacaan Al-Qur'annya tidak tersambung dengan Rasulullah, tidak tersambung melalui mata rantai sanad,
maka bacaan itu masih belum dikatakan bacaan yang sah begitu. Artinya Al-Quran itu harus digurukan. Itu salah satu 3 pondasi dasar. Sahabat-sahabat sekalian, tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalam yang begitu mulia. Kalam yang sangat mulia. Di mana antara kalamullah dan kalamul bashar, kalam Allah dan kalam manusia, itu derajatnya bagaikan Allah dan makhluknya. Dari tingginya kalamullah. Untuk itu, di dalam membaca kalamullah ini, tentunya ada adab-adab. Tentunya ada aturan-aturan. Jangankan kalamullah. Kalamun bashar saja. Perkataan manusia. Atau ketika kita membaca sebuah buku atau membaca sebuah kitab, itu pun cara bacanya harus betul. Mulai dari cara membacanya, kemudian titik koma, kemudian intonasi. Itu harus betul cara bacanya. Apalagi kalamullah atau Al-Quran, di mana Al-Quran ini derajatnya lebih tinggi daripada kalamul basar. Untuk itu ada cara adab-adab tersendiri, baik adab qalbiyah, adab-adab batiniyah, atau adab-adab zahiriyah. Sehingga dari mulianya Al-Quran ini, memegangnya pun ini harus suci. Sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun beberapa tafsir ada tafsiran yang berbeda. Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas. Gitu. Ini karena dari mulianya Al-Quran. Memegangnya pun harus suci. Bagaikan kita sedang melaksanakan sholat. Harus suci dari hadas. Bagaikan kita sedang beribadah. Sebagaimana sholat yang harus suci dari hadas. Memegangnya pun ini harus suci dari hadas. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu adalah kalam yang sangat utama. Itu pertama. Nomor 2. Di dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan tidak boleh langsung membacanya. Tapi apa yang dianjurkan ketika kita mulai membaca Al-Quran? Dianjurkan pertama kali agar kita membaca isti'adah, membaca ta'awudz dulu, meminta perlindungan dulu kepada Allah. Wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah, minta perlindungan dulu kepada Allah. Ail iltija ilallah. Isti'adzah itu minta perlindungan, iltija. Jadi ibaratkan Allah ini, misalnya ibaratkan suatu kekuatan yang sangat dahsyat, maka kita berlindung di tameng. Kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari godaan setan yang terkutuk. Jadi membaca Al-Quran jangan langsung membaca, melainkan harus diawali dengan ta'awudz dulu. Ini dari mulianya Al-Quran. Sampai-sampai ada salah satu ulama yang mewajibkan membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran. Sementara imam kita, Imam Syafi'i, atau jumhurul ulama mengatakan sunnah membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran. Untuk itu
ada beberapa keistimewaan, ada beberapa cara-cara tertentu di dalam membaca Al-Quran. Kemudian, cara membacanya pun ini harus dibaca dengan betul. Mana dalilnya? Dalilnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Warattil. Nah, di situ ada amar rottil, rottala yurattilu tartilan, fahuwa murattilun wadaka murattalun rottil. Nah, di situ ada kalam amar, ada perintah, perintah wajib. Itu artinya amar wajib. Rottil, warattilil Qur'ana, dan diperkuat dengan masdar yang ada di belakang. Ini menunjukkan masdar yang sama dengan rottil. Rottil, tartila ini menunjukkan muakkad. Memperkuat kalau membaca Al-Quran itu betul-betul harus rottil. Begitu. Ma makna rottil, ma makna tartil. Beberapa ulama menafsirkan ay jawwidhu tajwidan. Bacalah Al-Quran itu dengan bagus. Ma huwa tajwid? Terus yang bagus di dalam membaca Al-Quran itu bagaimana? Yang dianjurkan kita membaca Al-Quran dengan bagus itu apa maksudnya? Maksud daripada tajwid, kalau menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-tajwid huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya huruf per huruf di dalam Al-Quran itu harus dibaca dengan bagus. Apa yang dimaksud huruf per huruf di Al-Quran dibaca dengan bagus? Ma huwa tajwid? Ma huwa tajwid? At-tajwid huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu minal makhariji was sifat. Tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu. Menunaikan setiap hak-haknya huruf. Apa yang harus ditunaikan dari hak-haknya huruf? Yang harus ditunaikan dari hak-haknya huruf adalah minal makhariji was sifat. Makhraj dan sifat harus ditunaikan ketika kita membaca Al-Quran. Ini dari dalil dari Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana makhrajnya di mana, terus cara pengucapannya bagaimana. Nah, ini wajib di dalam membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya fardhu ain. Adapun belajar teorinya itu fardu kifayah. Kalau membacanya dengan bagus, ini fardhu ain. Kenapa kok fardhu ain? Kenapa sih membaca Al-Qur'annya kok wajib dibaca dengan betul? Kembali lagi, karena ini adalah firman. Karena ini adalah firman Allah. Maka jangan sekarepan, jangan meremehkan Al-Quran, jangan meremehkan bacaan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya fardhu ain. Kalau di Al-Quran sudah ada perintah baca Al-Quran dengan betul, maka nggak usah kita menghela. Nggak usah kita menghela. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Yang penting bacalah Al-Quran itu dengan betul. Kenapa? Apakah ada perintah? Ada perintah. Mana dalilnya? Warattilil Qur'ana tartila. Itu perintah yang dari Al-Quran. Kemudian ada suatu makalah rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Nah, jadi begitulah sahabat tentang Al-Quran yang sangat mulia. Mulai dari apa? Mulai dari awal tadi membacanya harus pakai ta'awudz dulu. Itu.
Itu dari tingginya Al-Quran. Kemudian eh, membaca Al-Quran dengan betul itu fardu ain. Adapun belajar keilmuan atau teori di Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah gitu. Makanya eh, bacaan Nabi. Bagaimana bacaan Nabi? Bacaan Nabi ketika membaca Al-Quran bagaimana? Bacaan Nabi itu adalah satu ayat dan bacaan Nabi itu adalah dengan cara pelan, bitta'anni. Jadi pelan bacaan Nabi itu, jelas, harfan-harfan dan setiap ayatnya berhenti, setiap ayat berhenti, begitu. Itu bacaan Nabi. Maka di dalam membaca Al-Quran di sini, tujuan di dalam membaca Al-Quran niat ibadah kepada Allah, kemudian mentadabburi apa yang ada dalam Al-Quran, berusaha memaham apa yang berada di Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Maka Nabi ketika membaca Al-Quran itu ada interaksi dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tapi terjadi interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana maksudnya ada interaksi dengan Al-Quran? Maka ketika Nabi membaca Al-Quran dan di situ ada ayat-ayat azab, maka Nabi berhenti dan berdoa agar diselamatkan dari azab. Ketika di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang nikmat, menyebutkan tentang sorga, maka Nabi berhenti dan berdoa agar mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Inilah contoh bacaan Nabi berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita di dalam membaca Al-Quran, sebisa mungkin kita terjadi interaksi dengan Al-Quran sebisa mungkin. Kalau tidak bisa bagaimana? Iqamatul huruf, iqamatul harfi, haqqahu. Baca aja dengan yang bagus, pelan, tartil, baca aja dengan yang bagus. Karena kita sedang mukalamah, bagaikan kita sedang mukalamah, sedang berbicara, begitu di dalam membaca Al-Quran. Namanya orang berbicara itu ya nggak boleh cepet-cepet, begitu, nggak boleh cepet-cepet. Orang yang mendengarkan nggak paham apa yang diucapkan. Jadi eh, kalau membaca Al-Quran itu harus yang bagus, tartil, itu di dalam membaca Al-Quran. Begitu. Begitulah sahabat-sahabat tentang Al-Quran. Kemudian kita masuk pada suratul Fatihah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, suratul Fatihah ini merupakan surat yang sangat agung. Min a'zamis suwar. Jadi surat yang sangat mulia, ayat yang sangat mulia, surah yang sangat mulia. Karena bisa dibuktikan uh, secara apa ya, makul dan maksur, baik secara akal atau secara mangkul itu ada hadis-hadis yang dari Nabi tentang kemuliaan suratul Fatihah. Baik, kita bahas sebelum nanti ada mungkin ada sesi tanya jawab ya. Host, kita buka tanya jawab ya. Eh, Fatihah. Pertama, saya akan berbicara tentang Fatihah. Di Al-Quran, Fatihah itu diletakkan di pembukaan mushaf, di awal mushaf. Padahal ayat yang pertama turun ini bukan suratul Fatihah. Tapi kenapa Fatihah itu diletakkan di awal?
Kalau bukan perkara penting, kalau ini bukan surat yang agung, tentunya tidak akan diletakkan di bawah, di awal. Penulisan atau peletakan Fatihah di awal mushaf ini menunjukkan kalau Fatihah ini merupakan surat yang sangat agung. Kenapa kok bukan surat-surat yang lain? Kenapa kok bukan Iqra, ayat pertama yang turun? Kenapa kok Fatihah? Ini menunjukkan, ini sebuah bukti kalau Fatihah ini adalah surat yang sangat agung sehingga diletakkan di awal. Itu pertama. Nomor dua, ketika kita melaksanakan sholat, Fatihah merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Bahkan di setiap rakaatnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan ini yang dijadikan dasar oleh ulama, kalau sholat itu wajib membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Kecuali nanti ada beberapa hukum-hukum yang baru datang, seperti semisal ada orang baru masuk Islam, masih belum bisa baca Fatihah, maka nanti ada dispensasi tersendiri. Misalnya masih belum bisa baca Fatihah, maka nanti ada dispensasi. Tapi kalau kita yang sudah beragama mulai sejak lahir, kalau tidak mampu membaca Fatihah, itu sangat keterlaluan. Aneh, mosok baca Fatihah saja nggak bisa, gitu. Maka eh, kalau kita baca Fatihah saja nggak bisa, maksudnya bacanya dengan yang betul. Ini sangat keterlaluan sekali dan wajib itu belajar Fatihah. Lah inilah yang dimaksud belajar hukumnya fardu ain ya Fatihah ini diantaranya. Kenapa kok belajar Fatihah kok hukumnya fardu ain? Karena Fatihah ini digunakan ketika sholat. Maka mala yatimul wajib illa bihi wajibun. Maka wajib hukumnya kita belajar Fatihah. Kalau bacaan Fatihahnya masih belum betul. Sampai kapan wajibnya? Sampai betul bacaan Fatihahnya. Lah ini banyak sekali orang yang belum betul di dalam bacaan Fatihahnya. Padahal bacaan Fatihahnya itu merupakan rukun dalam sholat. Maksudnya betul di dalam baca Fatihah itu bagaimana? Maksudnya yang penting tidak jatuh pada lahan jali. Yang penting tidak jatuh pada kekeliruan yang fatal. Bukan harus fase-fasenya, bukan. Minimal tidak jatuh pada kekeliruan jali. Kalau nanti terjatuh pada kekeliruan yang jali, maka ini ada efek pada sholatnya. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ini merupakan kekeliruan jali, kekeliruan yang fatal. Maka nanti ada efek terhadap sholat. Kalau masih belum bisa baca Fatihah bagaimana? Kita ini sudah umur berapa? Kita ini beragama Islam sudah berapa lama? Musok baca Fatihah saja belum betul. Kan ini gak masuk akal. Gitu. Itu di dalam membaca Fatihah. Maka eh, ulama sepakat kalau Fatihah ini merupakan rukun di dalam sholat. Begitu. Sehingga uh, beberapa ulama mengarang kitab khusus membahas tentang suratul Fatihah. Ada kitab Tajwidul Fatihah,
bagaimana tajwidnya Fatihah, ada fadailul Fatihah, fadilah-fadilah surat Fatihah, ada asrarul Fatihah, beberapa rahasia Fatihah, dan banyak ulama-ulama yang mengarang tentang suratul Fatihah ini. Karena Fatihah ini sangat penting dan sangat miris sekali ya. Sangat miris sekali di beberapa tempat dan ini menjadi kasus dimanapun berada. Yaitu bacaan para imam yang tanpa disadari ada beberapa kekeliruan yang fatal. Nah, ini sangat miris sekali. Eh, sangat miris sekali. Eh, ini di beberapa tempat ini jadi permasalahan. Makanya saya menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian, mumpung kawan-kawan masih belum jadi imam, masih belum dituakan, belum ditunjuk menjadi imam, perbaiki suratul Fatihahnya. Bagaimana cara memperbaiki suratul Fatihah? Silakan lihat di YouTube, dimanapun saja, silakan lihat itu. Kemudian tiru. Nah, setelah ditiru, lihat di YouTube, kemudian datanglah kepada seorang guru, kepada seorang ustadz yang memang berkompeten dan coba tashehkan suratul Fatihah. Jadi tidak cukup melihat di YouTube. Apakah boleh belajar di YouTube? Boleh. Kenapa kau tidak boleh? Boleh belajar di YouTube itu boleh. Tapi jangan sampai di situ. Bagaimana caranya? Datanglah kepada seorang guru, datanglah kepada seorang ustadz, dan mintalah tasheh untuk ketersambungan sanad. Begitu. Bukan tidak boleh. Boleh wong belajar apa saja. Boleh di YouTube. Termasuk belajar Fatihah. Boleh lihat di YouTube. Tapi harus mencari guru setelah itu mencari ustadz untuk mentasheh bacaannya. Lah ini yang lebih utama. Demikian. Baik, mungkin itu Ustadz sementara yang bisa disampaikan. Setelah itu kita coba membuka dialog atau sesi tanya jawab seputar Al-Quran. Baik, kami persilakan. Silakan yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan buka mic-nya dan perkenalkan siapa di mana, kemudian pertanyaannya apa, bisa disampaikan. Adakah pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti sudah paham semua berarti ini. Mic bisa dibuka yang mau bertanya. Gak ada ya, gak ada pertanyaan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Oh, ada ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perkenalkan Eh, dulu siapa di mana. saya Jaroto dari Kalimantan Tengah. Oh ya, Untuk membaca surat Fatihah yang waladhdallin itu apa belum begitu bisa, mohon arahannya Pak Yai. ya. Cara membaca Waladhdallin itu dulu. waladhdallin. Oke. Sudah itu aja. Iya Pak Yai. Makasih atas sarannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, ini ada pertanyaan dari saudara kita yang ada di Kalimantan.
bagaimana cara membaca waladhdallin ini masih belum bisa katanya. Maka baik kita bahas huruf per huruf ya. Pertama dari waw. Nah, waw makhrajnya berada di bibir ya. Makhrajnya berada di bibir dengan cara memonyongkan kedua bibirnya. Jadi bagaimana cara mengucapnya Bini? Pertama sukunkan dulu, perhatikan. Pertama sukunkan dulu. Au, au. Nah, ini cara mengucapkan waw ukurannya seperti ini. Au, auwa, 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 wa, wa. Ini cara membaca waw. Jadi diawali dengan monyong dulu. Wa, wa, gitu ya. Kemudian karena waw ini tergolong huruf istifal, maka dibacanya dengan tarqiq. Jadi bagaimana tarqiq itu? Lidah terhampar fi qa'il fam. Lidah terhampar di dasar mulut. Jadi karena lidah ini merupakan tempat lalu lalangnya suara. Maka ketika ada perubahan di lidah, otomatis ada perubahan di bunyi. Maka cara membaca huruf-huruf istifal dengan cara melenturkan lidah, merilekkan lidah berada di dasar mulut. Sehingga suara yang keluar dari pita suara ini langsung meluncur, meluncur dengan deras tanpa hambatan-hambatan. Jadi langsung eh kalau bahasa saya yang lebih ini apa ya? Yang lebih keras lagi, yang lebih unik lagi, kalau membaca huruf yang bersifatan istifal itu nggak pakai lidah. Jadi lidahnya nggak dipakai, diistirahatkan dulu maksudnya. Hanya bacanya ringan. Ah, ah, ah. Ah. Dan mulutnya harus terbuka. Kenapa kok harus terbuka? Yang terbuka itu apa? Yang terbuka itu rahang. Wah, ini rahang. Ini rahang ini. Jadi tidak boleh membaca huruf istifal yang berharakat fathah. Tidak boleh begini. Uh, Terus buka. Wah. Nah, jadi yang harus terbuka adalah rahang. Kenapa kok harus terbuka? Karena biar nggak nyangkut-nyangkut. Suaranya nggak nyangkut-nyangkut di dalam. Kalau suaranya nyangkut di dalam, maka akan menjadi tebal. Karena tebal itu adalah suara nyangkut di dalam. Seperti oh, oh, ini tebal ini. Tapi kalau disuarakan wah, wah, wah. Ini dari wow ya. Kemudian la sama dengan wow. Wala, wala, wala. Bukan wolo, wolo. Bukan, tapi wala. Renyah, ringan, sama dengan kita membaca Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Wala, panca, wala. Begitu. Dah? Udah betul tajwidnya wa dengan la sudah. Wa, la. Tidak boleh wo, le. Wo, lo. Tapi wa, la. Wala. Dah? Setelah itu tinggal bo. Cara membaca bo. Bo itu adalah huruf jambiah. Di mana makhrajnya dhad itu tepi lidah sampai ke ujung lidah sampai ke makhrajnya lam. Jadi mulai dari tepi lidah ini, mulai dari pangkal di sini sampai ke sini. Jadi prakteknya tempelkan seluruh lidah ke langit-langit mulut. Bo,
Bo. Dan ini mudah. Cara membaca dot ini mudah. Jangan beri kesan sulit di dalam membaca Al-Quran. Hilangkan kesan sulit di dalam membaca Al-Quran. Bilang aja mudah. Begitu. Kalau kita mengatakan sulit, maka bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Jadi Quran itu mudah. Yang sulit itu bukan Qurannya. Yang sulit itu adalah orangnya. Tidak mau belajar. Itu yang sulit. Belajar sekali udah selesai. Itu yang sulit. Kalau Qurannya nggak sulit, orangnya yang sulit. Gitu. Jadi begitu. Jangan ditakut-takuti ada makalah ana afsahu man takallama bid-dad bid'anni min Quraisyin. Jadi dad itu sulit. Jangan bilang sulit lah. Gitu. Jadi, bilang nih. Bo 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 Bui 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 du 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 wala bo wala bo. Ini kita melatih suara huruf ya, bukan membaca Al-Quran. Wala bo 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 gitu ya. Setelah itu baru ada nun tasdid, di situ ada naber. Naber itu adalah aisyah, asyah, meninggikan suara yang tidak sama fil ma'al janib, yang tidak sama dengan huruf di sampingnya, itu namanya naber. Jadi wala bol l l itu dinaikkan, itu namanya naber. Wala bolin wala wala bo wala bo wala bo bodidu wala bolin gitu. Baik, itu kira-kira apa yang masih belum jelas yang perlu saya jelaskan? Alhamdulillah Pak, ya, sambung, sambung. Ya. Kemudian kekeliruan di dalam membaca bod itu jangan sampai menjadi tok. Kalau menjadi tok maka itu keliru yang fatal. Walab to, walab to, bukan to, walab bo, 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 di, 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 du, bo, di, bu, bo. Tempelkan seluruh batang tubuh ke langit-langit. Sebenarnya kita diam begini ini sudah menempel otomatis. Terasa kan? Pinggir-pinggir lidah sudah menempel ke gigi-gigi. Cuman gini aja. Setelah itu tempel. Tinggal diucapkan aja. Bo, 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 do 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 gitu. waladdo Jadi seluruh dari waladbolin. hulu mulai ujung sampai ke belakang itu menempel ke semua ke langit-langit karena itu mempunyai sifat idbak. Kemudian ujung lidah menempel, tepi lidah menekan. Ujung lidah menempel, tepi lidah menekan, menghentak sehingga menimbulkan bunyi bo waladdo bo bo wala waladbolin. wala bo wala bo wala bo wala bo wala bo wala bo itu ya. Nah, seperti itu ya. Baik, ini sudah
hampir 1 jam. Mungkin ada pertanyaan yang lain, dipersilahkan. Tidak ada ya pertanyaan, atau bisa ditulis di obrolan itu pertanyaannya kalau memang tidak mau menyampaikan pakai suara gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Sanat Aswaja, mudah-mudahan ini memberi manfaat, merupakan sebuah alternatif yang bisa membantu sahabat-sahabat kita semua, khususnya di bidang Al-Quran. Kebetulan Al-Fakir di sini diminta untuk menyampaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa membantu dan menjadi solusi pada kebuntuan-kebuntuan tentang keilmuan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memantik semangat kita di dalam belajar Al-Quran. Gitu. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, maka itu murni datangnya dari Al-Fakir sebagai manusia, sebagai insan dhaif yang tidak lepas dari kesalahan. Apabila ada kata-kata yang kurang bagus, kurang sopan, maka itu datangnya dari Al-Fakir yang mungkin kurang bisa menata di dalam menyampaikan kata-kata yang bagus. Tapi kalau ini ada suatu yang baik, ada ilmu yang baik, ada kata-kata yang baik, silakan diambil, itu datangnya dari Allah. Harapan kami meskipun apa yang kami sampaikan itu kurang begitu tersusun, harapan mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah dan maunah Allah, mudah-mudahan bisa menggugah kita untuk lebih mencintai Al-Quran, bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran dan para ahli Al-Quran.